Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channelnya Edwan Sasbi atau Edwan 63. Kali ini dimakan-makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini Oma menyiapkan makanan pagi ya, makanan pagi untuk kita, yaitu lontong ya, lontong yang memangnya khas Oma. Tapi kali ini sedikit agak berbeda. Biasanya Oma membuat lontong ini menggunakan tulang sapi ya. Kemudian masak merahnya juga dari daging sapi, tapi hari ini sedikit berbeda. Untuk gulai lontongnya ini dari ayam, ya, tulang ayam. Kemudian untuk masak merahnya ini dibuat menggunakan telur ya. Ya itu ada berbeda. Yang lainnya hampir sama teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita coba ya makanan Oma yang dibuat pagi ini. Gimana rasanya, enak atau tidak enak, rasanya pedas atau tidak pedasnya nanti setelah kita makan. Oke teman-teman, kita ambil dulu lontong ya. Ini lontongnya ya teman-teman. Ukurannya lontong agak sedikit besar daripada biasa, dan kita mengambil tentunya secukupnya. Ini ada sekitar 6 potong lah, kita ambil dulu ya teman-teman. Ini lontong, dan ini gulai lontongnya. Nah, gulai lontong yang dibuat Oma ini ada kacang panjangnya, kemudian biasanya juga ada wortelnya, dan kemudian ada tulang ayamnya, dan juga ada kakinya ya, kakinya. Ini semuanya. Dan kita ambil dulu ya teman-teman, kuahnya dulu. Kita masukkan ke dalam piring. Nah, yang enaknya ini adalah kakinya nih teman-teman. Ini ada kakinya nih. Nah, ini teman. Oke. Secukupnya. Nah, pagi ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh Oma, ditemani Dokter Gigi Oktaviani, ditemani Dokter Gigi Opin. Nah, jadi ada satu dokter gigi lagi yang tidak hadir karena ada berhalangan. Maksudnya kita ramai-ramai di sini. Oke, sudah siap lontongnya. Nah, kita masukkan bawang gorengnya. Ini bawang gorengnya yang pasti bawang gorengnya dibuat sendiri teman-teman. Kita tidak membeli tapi buat sendiri. Nah, kita taburkan gini. Secukupnya. Tergantung selera kita masing-masing, kalau mau banyak silakan. Dan kemudian ini telur masak merah. Nah, telur masak merah. Telur masak merah. Kita bisa ngambil separuh atau mengambil satu butir ya. Cuma kalau saya biasanya untuk telurnya tetap saja mengambil satu butir, tapi dibelah ya, dibelah di masak merah ini supaya resap. Jadi sambalnya ini resap ke telur. Nah, ini teman-teman ya, nih. Ya kita ngambil secukupnya saja karena informasi kata Oma cabai yang dibeli Oma ini, cabai kering ini agak pedas gitu. Nah, ini karena kalau pedas kita tinggal nambah saja. Nah, yang penting di dalam lontong ini kita bisa ada dua pilihan. Bisa menggunakan kerupuk merah, bisa juga kerupuk emping. Nah, tergantung mungkin selera kita masing-masing. Dan saya lebih cenderung dan lebih suka kerupuk emping. Nah, ini teman-teman, setelah kita masukkan lontong, kita masukkan kerupuk dan kuahnya. Nah, ini yang jadinya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, kita akan coba, kita akan rasakan bagaimana nikmatnya lontong Oma yang dibuat pagi ini. Teman, ini ada sendok. Tadi Dokter Gigi Opin sudah makan, gimana Opin? Rasanya Opin? Enak Pak. Enak. Gimana Dokter Gigi Oktaviani?
Oktaviani Putri, Dokter Putri, Enak. Ena. Jadi dua yang sudah mencoba makanan pagi ini, resep Oma ini semua menyatakan enak. Alhamdulillah. Tinggal saya saja ya teman-teman ya. Coba kita coba. Jadi sebelum makan ini kita kacau dulu teman-teman ya. Tapi jangan lupa dulu kita meminum air putih, dan air putih ini adalah air sehat kata dokter. Ya teman-teman. Kita habis potong dulu ya. Kita rasakan. Kita campur dengan sayurnya, kita campur dengan kerupuknya. Enak teman-teman. Jadi walaupun salah satu ada resep yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya kan tulang sapi sekarang berubah menjadi tulang ayam. Biasanya masa merahnya daging, sekarang berubah jadi telur. Jadi rupanya tidak merubah rasa, cuma sedikit ada perbedaan lah. Ya, aroma daging sapi dengan aroma daging ayam itu sedikit ada berbeda. Dan situ aja perbedaannya. Tapi pada dasarnya untuk lontong Oma ini tidak terlalu jauh berbeda, teman-teman. Jadi lontong Oma ini sangat terasa sekali lemaknya ya, karena ini menggunakan santan ya. Santan ini santan memang yang ada kelapa yang ada di Kabupaten Indra Gilir ya. Kita kalau melihat santan yang ada di Kabupaten kelapa di Indra Gilir ini kelapanya kelapa lokal, tapi dia bermacam jenis. Ya, ada beberapa jenis yang ada di Indra Gilir nih. Ada kelapa lokal dan ada kelapa hibrida. Dan juga kelapa ini ada macam-macam, ada pandan wangi, ya, ada kelapa dan sebagainya, banyak. Jadi soal rasa kelapa itu sangat tergantung kepada selera kita masing-masing ya. Yang suka pandan wangi, ya mungkin silakan dengan pandan wanginya gitu. Dan mungkin dengan jenis lain gitu juga. Dan ada orang yang mengatakan bahwa kelapa ini manis gitu. Ya mungkin ada salah satu jenis kelapa itu yang kelapanya manis rasanya gitu ya, apakah itu kelapa hibrida atau kelapa lokal ya. Karena kalau sudah dijual di pasaran itu agak sulit kita membedakan jenis-jenis kelapa yang ada apa nih, kelapa hibrida atau kelapa lokal. Memang sedikit ada berbeda. Kelapa lokal itu mungkin agak besar, kelapa hibrida mungkin agak kecil, mungkin seperti itu, atau sebaliknya bisa terjadi. Atau mungkin kelapa lokal itu ada jenis pandan wangi dan ada jenis lainnya ya. Jadi ini akan sedikit ada perbedaan ya soal rasa. Tinggal saja kita yang memakannya ya. Nah ini teman-teman. Jadi ada lemaknya karena ini menggunakan santan, dan ada manisnya karena juga santan kelapa kita ini juga ada rasa manisnya. Dan kemudian tulang ya. Tulang dengan daging ini sedikit ada perbedaan. Kalau tulang itu kan ada rasa yang berbeda dengan daging. Nah, makanya lebih ada kecenderungan Oma ketika memasak lontong itu lebih banyak menggunakan tulang. Apakah tulang sapi ataukah tulang ayam. Nah, kemudian di lontong Oma ini di samping menggunakan gulai lontong, nah ada yang menjadi ciri khas dari Oma ini, antara lain Oma menggunakan kacang ya, kacang apa namanya itu, kacang apa, kuah pecal ya. Saya nanya sama Oma, kuah pecal kata Oma. Nah jadi dicampur dengan kuah pecal tentu berdasarkan takaran atau sesuai dengan takaran Oma ya. Nah di situ ada kan membuat kuah pecal nih menggunakan gula merah juga, yang gula merah gitu kan, ada kacang. Dan kacang ini kan juga ada manisnya juga, ditambah dengan gula merah ada manis. Jadi lontong Oma ini
yang kita rasakan tuh ada manis gitu ya, kemudian ada lemaknya dan ada pedasnya. Dan ada pedasnya itu ya karena kita menggunakan apa namanya, masak merah ini. Nah, masak merah ini juga menggunakan gula merah. Jadi rasa sensasinya dari lontong oma ini adalah pedas, ya, manis, lemak. Nah itu seperti itu teman-teman. Makanya semua ada unsur manisnya itu ada, termasuk yang saya katakan tadi ada tulang, ya. Tulang dan daging itu sangat membedakan. Jadi ada manisnya di situ gitu. Hmm. Sangat nikmat teman-teman. Sepertinya kita harus nambah masak merahnya ya teman-teman. Tadi informasi Oma agak pedas, kayaknya enggak terlalu pedas kayaknya. Nah disitulah. Jadi lontong Oma, satu lagi yang membedakan lontong Oma. Lontong Oma tidak terlalu cair. Seperti kalau kita makan lontong di tempat lain ya, itu kuahnya cair. Kalau Oma ini kental. Karena kentalnya juga salah satu perpaduan antara kuah lontong dengan masak merah ini. Jadi sedikit ada uh, uh, gulainya, kuahnya ini agak kental. Nah itu enak, teman-teman. Enak teman. Jadi dua dokter yang makan di rumah ini, ya, Putri dan Dokter Opin, cuma katakan enak. Nah tinggal sekarang nih yang menyusul nih Oma, ya, Oma udah siap makan. Yang tukang masaknya teman-teman ya. Enak teman-teman. 6 potong lontong tadi, setelah kita tambah sayur, kita kasih kuahnya, kita tambah tulang ayamnya, jadi cukup banyak, ya. Artinya untuk satu porsi makan pagi ini sudah cukup. Kita tambah teman-teman ya, telurnya separuh lagi. Tadi kita ngambil separuh saja. Nah ini baru agak terasa pedas karena sudah sekitar 3 sendok lah saya mengambil sambal masak merah ini. Jadi inilah perpaduan gulai lontong tambah kuah pecel ditambah masak merah. Jadi ada 3 unsur di dalam lontong ini, itulah membuat nikmatnya lontong Oma.
Lontongnya habis teman-teman. Nah tinggal ini tulang leher. Ayo teman. Dan ini tulang paha kaki ya. Ada lemaknya. Kita habiskan kuahnya. Alhamdulillah sudah selesai kita makan teman-teman ya. Dan habis ya. Nah, semoga video kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama teman-teman sahabat-sahabat yang menonton di channel Edward Saspi. Dan ini bisa direkomendasikan untuk menjadi sarapan kita ya. Dan khususnya di Kabupaten Dahlia, di umumnya Kabupaten Dahlia dan khususnya di Tembilahan, sarapan pagi ya masyarakat sini adalah lontong. Selain makan makanan lain, ada masak nasi merah, nasi kuning, nasi lemak ya, dan makanan lainnya. Jadi yang salah satunya yang banyak dijual di kota Tembilahan ini salah satunya lontong. Dan khususnya lontong loma ini tidak diperjualbelikan, yang hanya untuk dikonsumsi untuk keluarga ya. Keluarga saya dan keluarga besarnya Sulaiman Hasbi. Demikian teman-teman video kita kali ini. Semoga kita bertemu kembali di video berikutnya, tentunya di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.